Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali malam ini kita berjumpa dalam acara Encounter Night. Suatu acara di mana kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bebas. Kita juga akan mendengarkan kesaksian bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa kita juga akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari mendengar, yaitu mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara ada masalah, rindu untuk didukung dalam doa atau didoakan, di layar ini sekarang juga ada nomor WhatsApp di mana saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara. Dan saya percaya ada banyak pendoa yang siap untuk mendoakan saudara. Dan lawatan Tuhan pasti terjadi atas setiap saudara. Itu sebabnya buka hati saudara untuk menyembah Tuhan. Ingat, kuncinya adalah jangan jadi penonton. Tapi semua kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Karena saya percaya pada waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun dan melawat setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan kemudian saya akan mengundang hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Tapi sebelumnya mari kita naikkan kor dari pujian ini sekali lagi. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan malam ini kita mau sambut bersama-sama dengan meriah Pastor Dennis Gunawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya silakan Pastor Dennis. Ya apa kabar? Saya percaya bahwa ada pesan yang khusus yang akan disampaikan oleh Pastor Dennis. Dan akan menguatkan dan memberkati setiap kita. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Menyembah Tuhan karena
Saya percaya lewat memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun dan melawat setiap jemaat. Dan malam ini saudara-saudara yang akan memimpin kita memuji dan menyembah Tuhan adalah William. Saya percaya William dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kemudian ada Sures ya, Sures. Nah, begitu dibuka lebih jelas wajahnya saudara. Dan kemudian ada Jason yang akan memainkan keyboard. Dan saya percaya lewat pelayanan mereka semua, tim worship leader, kita semua akan dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya akan bacakan beberapa kesaksian yang akan menguatkan setiap kita bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Kesaksian yang pertama, awal Desember 2020, saya minta dukung doa di Encounter untuk bayar kontrakan bulan Januari 2021. Segala usaha sudah saya lakukan, pinjam uang ke saudara dan teman-teman, tapi semuanya sia-sia. Dan kalau mengharapkan jualan sepertinya tidak mungkin. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan anaknya yang berharap kepadanya. Di pertengahan Januari, Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan yang baru. Puji Tuhan sehingga tanggal 27 Januari kontrakan terbayar dengan caranya Tuhan. Terima kasih atas dukungan doa tim doa NDC. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikannya. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Kesaksian selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan tim doa NDC. Bulan lalu saya sedang down karena masalah ekonomi, tunggakan uang sekolah anak, tunggakan tagihan dan usaha yang sangat sepi, dan saya sekeluarga sedang sakit, di mana saya benar-benar pasrah dan merasa gagal menjadi anak sekaligus orang tua tunggal untuk anak saya. Saat itu saya mengikuti Encounter Night dan saya kirimkan doa lewat WhatsApp. Esok harinya ada tim doa NDC yang menelpon saya. Saya didoakan, setiap hari dikirimi renungan pagi, diajak mengikuti doa pagi lewat Instagram Live, Encounter Night, dan Sunday Service Online. Ini adalah jalan Tuhan untuk memberikan kepada saya kekuatan baru untuk bangkit. Perlahan masalah saya satu demi satu Tuhan selesaikan. Saya mendapat kedamaian dan ketenangan batin yang luar biasa. Meski belum semua masalah saya selesai, masih ada beberapa tagihan yang harus saya selesaikan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bantu saya bebas dari semua permasalahan. Terima kasih sekali lagi untuk tim doa NDC. God bless you. Puji Tuhan. Sekali lagi kita mendengar kesaksian bahwa setiap doa kita didengar dan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Siapkan hatimu memuji dan menyembah Tuhan. Silakan, William akan memimpin kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita buka hati kita. Dengan hati yang bersukacita, kita naikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan hati yang bersyukur kita buka hati kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semuanya karena kasih-Mu. Kami ada hari ini Tuhan, Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. semua berkat Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih sungguh lagi nyatakan bersama-sama. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Kami sembah nama-Mu Engkau, Tuhan. Oh Yesus, Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Amin Tuhan Yesus, kami berseru padamu. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Amin. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini kami berserah padamu Tuhan. Aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Serukan nama Tuhan kita, come on. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Berseru dengan percaya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Dengan darah-Mu Tuhan Kau tebus dosa kami. Dengan darah-Mu Kau tebus. dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku
katakan dengan imanmu, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Haleluya. aku sembah Engkau. Anugerah-Mu besar bagi kami, Tuhan. Kami berterima kasih. Amin. Kau begitu baik bagi kami, Tuhan. Yes. Oleh karena itu kami mempersembahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Inilah hidup kami. Persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Lebih sungguh Yes, katakan Jesus. kepada Haleluya. Tuhan. Ya Tuhan, dengar doa Kau mendengar umat-Mu. doa kami. Dengar penyembahan kami. Yang ini menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima Lawat umat-Mu kasih. Tuhan. Dengar doa umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Tolong umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan Tuhan dalam Doa nama kami, Yesus. Doa Oh, kami haleluya. Tuhan, Terikat kami bawa dilepaskan kepadamu Tuhan. dalam nama Yesus. Kami bawa doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Inilah persembahan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Persembahan kami, Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujianmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, kami terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati
sebagai persembahanku. Lebih sungguh lagi nyatakan bersama dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu Yesus, oh Tuhan, Semua saudara, persembahan, dimanapun engkau berada, persembahan. mari semua memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku ingin Engkau Biar lawatan Tuhan terjadi di setiap rumah kita. Korban Pada waktu kita memuji dan menyembah syukurku Tuhan. Haleluya. melalui Oh, haleluya. pujian. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia bersama-sama. Yesus, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. haleluya. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan, takkan pernah ku bawa Haleluya. yang terbaik. Kami sembah Engkau Tuhan. Agung dan sejati di hadapan tatamu. Haleluya. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi katakan yang mengalir di hati. Haleluya. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Semua berdoa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Kami percaya yang terikat dilepaskan. Kami percaya yang susah dihibur. Kami percaya setiap beban kami diangkat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Bahkan setiap doa yang dituliskan oleh anak-anak-Mu lewat WhatsApp. Engkau mendengarnya. Dan kami percaya mujizat terjadi. Kami mau lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berbicara kepada kami dalam nama Yesus. Dan semua kita yang siap dilawat Tuhan lebih lagi katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara yang rindu menuliskan permohonan doa saudara dan rindu didoakan bisa menuliskan permohonan doa saudara di WhatsApp. Dan ada banyak hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara, yang mau dihubungi atau mau berbicara langsung bisa tulis. Nanti ada pendoa yang akan menghubungi saudara. Intinya, setiap saudara akan dilayani dan saya percaya setiap saudara pasti mengalami lawatan Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, hari ini Pastor Dennis Gunawan akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya langsung saja serahkan waktu dan tempat untuk Pastor Dennis bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Josia. Shalom saudara, senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara, melayani saudara dalam Encounter Night. Dan hari ini saudara saya akan sharing tentang ketulusan. Ya, judulnya adalah The Power of Sincerity, kuasa dari ketulusan. Nah saudara, kata sincerity ini berasal dari kata Latin yaitu sincerus. Artinya adalah free from pretense or deceit, proceeding from genuine feelings. Artinya bebas dari kepura-puraan atau tipu daya. Bergerak dari perasaan yang murni. Nah ini arti dari sincerity, saudara, ketulusan. Nah dalam bahasa Indonesia, sincerity diterjemahkan sebagai tulus. Nah saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan tulus itu artinya sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura. Nah inilah definisi dari tulus, saudara. Nah tulus dan jujur ini berkaitan dengan hati, saudara. Tulus dan jujur adalah karakter yang sejenis, menggambarkan hati yang murni, hati yang jujur, hati yang dapat dipercaya, hati yang utuh dan tidak bercabang hati. Hari-hari ini saudara begitu banyak orang hidup dalam ketidaktulusan. Contohnya ketika kita mengiring Tuhan atau mengikut Tuhan Yesus, banyak orang tidak tulus. Mereka ikut Tuhan hanya ingin mencari berkat-Nya saja, hanya ingin dapat mujizat. Maka ketika ada masalah mereka pergi meninggalkan Tuhan. Atau ada orang yang tidak tulus dalam beribadah, ya, atau mungkin di dalam kor, saudara, dalam komsel, ikut kor mungkin tujuannya pengen dapat bantuan, atau ingin cari jodoh. Ada juga yang tidak tulus dalam membangun hubungan dengan orang lain. Mereka punya hidden agenda, ingin mencari keuntungan pribadi. Nah saat ini banyak orang hidup dalam ketidaktulusan. Dunia mengajarkan untuk hidup dalam ketidaktulusan. Kalau saudara pernah dengar ada istilah kalau bisnis jangan terlalu jujur. Kalau jujur kapan kayanya katanya saudara. Ya tipu-tipu dikit lah supaya cepat kaya. Atau kalau lagi dalam berkarir, jangan terlalu polos, jangan terlalu jujur. Ya sikut kiri, sikut kanan. Injak bawahan, jilat atasan supaya karirmu cepat naik. Atau jangan terlalu jujur kalau lagi pacaran. Ya nanti kalau putus sakit banget, bolehlah ngelaba-ngelaba sedikit. Nah dunia mengajarkan untuk hidup dalam ketidaktulusan. Tapi kita mau dengar firman Tuhan malam hari ini. Apa kata firman Tuhan? Mari kita buka dalam Matius 10 ayat 16 saudara. Matius 10 ayat 16, saya bacakan buat saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam dunia ini saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya itu seperti domba di tengah serigala. Dan Tuhan Yesus menasihati kita untuk cerdik saudara. Perhatikan ya, Tuhan Yesus menasihati kita untuk cerdik, bukan licik. Atau bahasa Jermannya likiat, saudara. Bukan. Kalau licik itu konotasinya negatif ya, ada maksud jahat di dalamnya. Tapi Tuhan mau kita cerdik. Dan bukan hanya cerdik, juga dikatakan tulus. Ya, bukan modus, saudara. Tulus. Nah inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik dan tulus. Nah saya ada sebuah cerita, saudara. Suatu hari ada seorang Yahudi dan seorang Chinese sedang mengadakan transaksi jual beli sumur, saudara. Ya, orang Yahudi kan terkenal dengan tanda kutip kelihayannya, dan orang Chinese juga lihai, sama-sama lihai ini, saudara. Nah, suatu hari mereka bertransaksi jual beli sumur. Orang Yahudi ini menjual sumur kepada orang Chinese, saudara. Dan telah terjadi kesepakatan harga tawar-menawar, akhirnya deal, saudara. Dan ketika sudah dibayar oleh si orang Chinese ini, saudara, dia sudah beli sumurnya, lalu tiba-tiba orang Yahudi berkata, yang you beli itu belum termasuk air di dalamnya ya. You baru beli sumurnya doang. Wah ini apa saudara? Licik saudara, lihai ini saudara. Ya orang Yahudi pengen dapat duit lagi. Dia bilang, you cuma beli sumurnya doang, belum termasuk airnya. Lalu saudara, orang Chinese ini apa yang dikatakan saudara? Ternyata orang Chinese ini luar biasa saudara. Dia kata begini, saya nggak perlu airnya. You ambil aja airnya.
Kalau you nggak ambil airnya, saya cas you sewa di sini. Waduh saudara. Ternyata orang Cina lebih lihai saudara daripada orang Yahudi saudara. Ya ini bicara tentang ketidaktulusan. Ya, banyak sekali orang licik saudara. Tapi hari ini kita harus menjadi pribadi yang tulus. Nah, tembok pemisah antara kecerdikan dan kelicikan adalah ketulusan hati atau sincerity. Karena kalau kita nggak ada tulus, jatuhnya kita akan licik saudara. Tapi kalau ada ketulusan, kita jadi cerdik saudara. Nah, kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 37. Dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Ketika kita tulus dan jujur, akan ada masa depan saudara buat kita. Amin. Christian Nestle Bove berkata, loss of sincerity is the loss of vital power. Kehilangan ketulusan adalah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kehilangan kekuatan yang sangat penting saudara. Jadi ternyata ada kekuatan atau ada kuasa yang besar dalam ketulusan atau sincerity. Nah hari ini kita akan belajar saudara, 3 kuasa atau power daripada sincerity atau ketulusan. Yang pertama saudara, ketulusan menghasilkan hubungan yang sehat. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5-8. Saya bacakan buat saudara. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Saudara perhatikan, Paulus pada saat dia melayani jemaat Tesalonika, dia melayani dengan ketulusan saudara. Tidak ada maksud tersembunyi. Walaupun dia sebagai Rasul Allah, dia bisa punya kepentingan pribadi. Hari-hari ini banyak sekali hamba Tuhan saudara, ya punya agenda pribadi. Seringkali melayani orang demi keuntungan pribadi saudara. Tapi Paulus melayani dengan hati yang tulus. Dan apa hasilnya saudara? Dikatakan hasilnya ada hubungan yang sehat. Ada hubungan yang kasih mesra antara Paulus dengan jemaat Tesalonika. Inilah kekuatan daripada ketulusan. Ketika kita membangun hubungan di atas dasar ketulusan, maka hubungan itu menjadi hubungan yang sehat. Hubungan yang saling percaya, saling membangun, dan saling menguatkan, serta penuh dengan kasih mesra. Hubungan yang sehat saudara merupakan faktor terpenting bagi keluarga yang bahagia dan juga bagi kesuksesan dalam bisnis dan karir. Kalau saudara, ketika saudara berkeluarga, suami, istri, orang tua dan anak, kalau saudara membangun hubungan di atas dasar ketulusan, maka keluarga saudara pasti akan bahagia. Tapi kalau saudara punya hidden agenda atau punya kepentingan tersembunyi, saudara membangun hubungan misalnya suami istri ingin memanfaatkan satu sama lain, maka hubungan itu tidak sehat saudara. Demikian juga dalam hubungan bisnis. Kalau kita hanya membangun hubungan hanya ada faktor maksud tersembunyi, maka hubungan itu tidak akan sehat. Bisnis itu hubungannya tidak akan langgeng saudara. Pasti salah satu akan bubar saudara. Ya karena ada hidden agenda. Nah tapi kalau kita membangun di atas dasar ketulusan, maka hubungan itu akan sehat. Dan hubungan yang sehat akan membuat kesuksesan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Ini yang pertama saudara. Nah yang kedua, kekuatan dari ketulusan adalah ketulusan memberi nilai tambah dalam diri kita. Mari kita buka dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan buat saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, perhatikan. Yesus memuji janda miskin ini. Karena dia bukan saja memberi dari kekurangannya, tapi saya percaya dia juga memberi dari ketulusan hatinya.
Banyak orang kaya di sekitar bait Allah, mereka memberi dalam jumlah yang besar, tapi mereka nggak tulus, saudara. Mereka memberi dengan jumlah yang besar supaya mereka dilihat orang dan dipuji oleh orang. Mereka tidak tulus dalam memberi. Tapi janda ini mempunyai nilai lebih di hadapan Tuhan karena dia memberi dari ketulusan hatinya. Sebab itu Tuhan memuji janda ini, saudara. Nah, saat ini saya mau katakan, ketika kita menjadi pribadi yang tulus, maka ada nilai tambah dalam hidup kita. Hari-hari ini saya mau katakan, banyak sekali perusahaan besar, company besar, saudara. Mereka mencari, bukan hanya mencari orang yang pintar, bukan hanya mencari orang yang hebat saja, saudara. Bukan orang yang lulusan luar negeri. Tapi mereka mulai mencari orang yang jujur dan tulus. Saat ini jujur dan tulus itu begitu langka, saudara. Perusahaan mencari orang-orang yang tulus. Dan saya tahukah saudara bahwa ketika kita tulus, saudara, itu ada nilai tambah dalam hidup kita. Saya percaya ketika saudara membangun hubungan dan saudara mulai menjadi pribadi yang tulus, maka hidup saudara pasti akan naik. Ada banyak kesaksian bagaimana orang yang bekerja mungkin awalnya mungkin hanya dari staf yang rendah, saudara. Tapi ketika dia bekerja dengan tulus, dia bekerja dengan rajin, dia membantu tanpa pamrih, saudara. Apa yang terjadi? Karirnya mulai naik, saudara. Hidupnya mulai berkembang. Demikian juga dalam pelayanan. Ketika orang yang tulus dalam pelayanan, ya mungkin awalnya banyak orang tidak memandang dia. Tapi ketika dia tulus, saya percaya pelayanan juga akan berkembang, saudara. Tuhan melihat dan pemimpin juga akan melihat ketika orang melayani dengan tulus. Ketulusan memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Kalau saudara mau jadi pribadi yang berbeda dari orang-orang di dunia ini, jadilah pribadi yang tulus. Gak cukup hanya pintar, gak cukup hanya hebat. Tapi saudara jadi pribadi yang tulus dan yang jujur. Itu yang berharga. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kekuatan daripada ketulusan. Ketulusan menggerakkan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ini yang luar biasa, saudara. Ternyata ketulusan itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati hidup kita. Mari kita buka dalam Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Wow. Ketika kita menjadi orang yang tulus, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Kalau orang fasik dia akan roboh, dia akan binasa karena kejahatannya. Tapi orang yang tulus mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mazmur 41 ayat 13 berkata, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ketika saudara tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menopang hidup saudara. Saudara tidak akan jatuh. Tapi Tuhan akan menopang saudara, bahkan saudara akan tegak berdiri di hadapan musuh-musuhmu. Karena Tuhan menopang dan membela engkau. Inilah kekuatan daripada orang yang tulus, saudara. Membuat Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Alkitab kita akan menemukan ada satu raja yang bernama Raja Daud. Dia hidup dalam ketulusan hatinya, saudara. Kita lihat dalam satu Raja-Raja 9 ayat 4, bagian A saya bacakan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, perhatikan. Dengan tulus hati dan dengan benar. Tuhan memuji bahwa Daud adalah orang yang hidup dengan tulus hati dan dengan benar. Ini dikatakan Tuhan kepada Salomo. Ketika Tuhan berbicara pada Salomo, kalau engkau hidup jujur, tulus hati dan benar, hidup benar seperti ayahmu Daud, maka aku akan menegakkan kerajaanmu, kata Tuhan pada Salomo, saudara. Dan ternyata benar, saudara. Kita melihat kisah hidup Daud, saudara. Daud adalah orang yang tulus hati. Dia pernah dikejar oleh Saul mau dibunuh. Dia pernah mengalami anaknya Absalom memberontak dan juga mau membunuh Daud sehingga Daud harus lari, saudara. Daud dikejar-kejar dan mau dibunuh, saudara. Tapi saudara lihat, Daud mendapat perlindungan dari Tuhan. Daud mendapatkan kekuatan dan pembelaan dari Tuhan. Daud mengalami kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang tulus hatinya. Perlindungan, pembelaan dan kebaikan Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan orang yang tulus hatinya. Amin, saudara. Hari ini saya mendorong setiap saudara, para jemaat NDC, jadilah pribadi yang tulus. Ada kekuatan yang besar ketika saudara menjadi pribadi yang tulus. Ada kuasa yang besar ketika saudara punya ketulusan, yaitu menghasilkan hubungan yang sehat. Dan hubungan yang sehat yang membuat hidup kita meraih keberhasilan. Ketulusan juga memberikan nilai tambah. Kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang dihargai, pribadi yang berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan ketulusan akan mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dennis. Dan terima kasih banyak ya buat firman Tuhan sudah disampaikan. Jadi kita semua memang harus jadi pribadi yang tulus. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, punya hubungan yang baik
dengan banyak orang, maka sangat penting untuk memiliki yang namanya ketulusan. Ya. Saya jadi teringat tiba-tiba Pastor Dennis, Ya. ada satu cerita, Gimana tuh? seorang anak kecil, saudara-saudara, berdoa. Dia berdoa di kamarnya dengan suara keras, Tuhan Yesus, misalnya nama anaknya misalnya Anton ya. Anton minta bola, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Anton minta bola. Nah, dia si Anton ini doanya sangat keras sampai maminya di dapur dengar, saudaraku. Lalu maminya segera datang ke kamarnya Anton. Anton, jangan doa keras-keras. Tuhan Yesus tidak tuli. Lalu si Anton menjawab, benar mami, Tuhan Yesus tidak tuli. Tapi nenek di sebelah tuli. Jadi rupanya dia doa keras-keras bukan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa supaya neneknya dengar dan neneknya beliin dia bola gitu loh. Nah itu sebabnya saya ingat cerita ini saya sampaikan karena jangan sampai kita doanya juga gak tulus. Tuhan Yesus tolong saya. Tapi kebetulan di sebelah ada konglomerat gitu. Jadi bukan doa sama Tuhan Yesus, berdoa minta tolong kepada si konglomerat gitu. Jadi dalam segala hal termasuk berdoa, termasuk pelayanan harus dengan ketulusan hanya untuk Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi saudara yang ada permohonan doa, di layar saat ini ada nomor WhatsApp yang bisa saudara hubungi untuk saudara menuliskan permohonan doa saudara, dan ada banyak pendoa yang siap untuk menolong dan mendoakan saudara. Sebelum kita lebih jauh lagi memuji dan menyembah Tuhan, saya ingin membacakan beberapa permohonan doa. Mungkin ada yang sama, kita sekaligus doakan ya. Mungkin ada banyak permohonan doa yang sama. Yang pertama, mohon bantu doa agar saya dapat berdamai dengan diri saya. Karena seringkali saya menyalahkan diri sendiri dan berkata bodoh pada diri saya. Bantu doa untuk memulihkan mental saya agar tidak terkena anxiety disorders dan tidak mendapat panic attack dalam hal apapun. Agar bisa berpikir tenang dan bijak dalam menanggapi suatu hal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Intinya berdoa, minta didoakan supaya bisa berdamai dengan dirinya dan mentalnya. Ya, Tuhan menolong setiap saudara. Yang sama kita doakan juga dalam nama Yesus. Shalom, saya mau minta tolong didoakan agar dalam menjalani kemoterapi siklus 2 ini, walaupun efek kemo yang dirasakan lebih berat dari siklus 1. Semoga saya tetap menjalaninya dengan sukacita dan dengan iman. Saya yakin Tuhan pasti menyembuhkan saya dari sel kanker ini. Amin. Ya, kita doakan supaya menjalani kemo dengan kekuatan dari Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dengan sempurna semua penyakitnya. Puji Tuhan. Selanjutnya tolong bantu doa untuk proses pembelian rumah melalui KPR Bank. Supaya proses KPR berjalan lancar dan diterima. Sehingga saya dan keluarga bisa menempati rumah. Terima kasih dan God bless you. Ya, kita doakan supaya semua proses KPR Bank bisa berjalan lancar dan bisa diterima. Dalam nama Yesus. Selanjutnya mohon doakan saya yang sedang mengalami pergumulan dengan pasangan saya saat ini. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk tetap berpegang teguh pada komitmen kami untuk bisa menikah tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus ya, kita doakan, tapi selain berdoa kita minta supaya yang terbaik ya terjadi. Tuhan menolong, memberi hikmat. Selanjutnya mohon didoakan supaya saya bisa bayar kontrak rumah. Dan saya juga bisa melunasi hutang-hutang keluarga dan anak saya. Bisa menyelesaikan kuliahnya yang tertunda. Supaya bisa menyelesaikan skripsinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan supaya bisa bayar kontrakan rumah, melunasi hutang-hutangnya, dan anaknya bisa menyelesaikan kuliah. Tuhan Yesus menolong. Saya pikir ini terakhir mungkin ya. Ada banyak yang lainnya, tapi saya pikir ini mewakili doa-doa yang lain. Mohon kiranya bulan ini suami sudah bisa kembali bekerja di Qatar, di perusahaan minyak dan gas yang sudah dilamarnya. Karena sudah sejak Maret kena dampak lockdown. Ya, kita doakan supaya Tuhan menolong ya dan memberikan yang terbaik. Baik saudara, buka hati saudara. Menyembah Tuhan dengan tulus. Tadi dikatakan, aku menyembah Engkau dengan tulus Tuhan. Bahkan sekalipun masalah kita belum selesai, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah
Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Haleluya. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku, ku percaya, haleluya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hati. Mari semua kita angkat tangan dengan iman, katakan, ku tetapkan hatiku, ku percaya, haleluya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hatimu. Malam ini saudara, kita bukan sekedar nyanyikan lagu ini karena hafal atau bisa, tapi menyanyi dengan mengerti, menyanyi dengan memahami, dan ini keputusan kita. Tuhan, aku tetapkan hatiku untuk percaya. Amin. Tanpa syarat, apapun kondisinya, apapun keadaannya, aku mau percaya. Karena iman mendatangkan mujizat. Amin. Iman menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Kalau saudara mau berkenan kepada Allah, kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita beriman. Mari kita percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Nyanyi dengan iman, angkat tanganmu, angkat suaramu dan sembah Dia. Ku tetapkan hatiku, ku percaya, amin, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hati. Sekali lagi dengan iman katakan, ku tetapkan hatiku, ku percaya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. Angkat suaramu dan sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau selalu mendengar doa kami. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu bagi kami. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. 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 Lawat setiap kami ya Tuhan.
menyembah Tuhan. Jangan lihat besarnya persoalan saudara. Allah lebih besar dari persoalan kita. Yesus lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Waktu kita menyembah Tuhan, saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kita. Haleluya. Terus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi semua katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Aku percaya kuasa-Mu. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Setiap saudara yang berdoa, terus berdoa. Terus dalam hadirat Tuhan. Percaya Dia sanggup menolong kita. Percaya Dia bukan hanya sanggup, tetapi Dia Tuhan yang mau menolong kita. Terus berdoa dalam hadirat Tuhan. Saudara yang mau menuliskan permohonan doa, bisa menuliskan permohonan doa di nomor WhatsApp yang sekarang ada di layar kaca saudara. Tuliskan permohonan doa saudara. Semua yang sedang berdoa, terus berdoa. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Menjamah saudara, di rumah saudara masing-masing, kuasa Roh Kudus sedang menjamah dan melawat setiap saudara. Terus berdoa, sementara engkau berdoa, worship leader akan menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan akan melawat setiap saudara. Terus berdoa dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, Haleluya. menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Inilah hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sungguh lagi nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap saudara yang ada doa khusus, permohonan doa khusus, saat ini juga angkat tangan saudara. Angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Mungkin kau di rumah, di kantor, dimanapun engkau sedang mengikuti acara Encounter Night. Angkat kedua tanganmu. Bapa, kami satukan hati kami berdoa. Untuk setiap saudara kami, setiap jemaat, dimanapun mereka berada. Yang sedang mengangkat tangannya. Tuhan mendengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah setiap umat-Mu. Tuhan menolong umat-Mu. Dengar doa mereka ya Bapa. Dan kami percaya pertolongan-Mu sedang dinyatakan. Pertolongan-Mu sedang datang atas setiap kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dengan iman katakan, aku terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua saudara katakan dimanapun kau berada, aku terima pertolongan Tuhan. Aku terima jalan keluar. Aku terima berkat Tuhan. Aku terima kesembuhan. Aku terima kelepasan. Aku terima mujizat. Dan malam ini kami percaya setiap umat-Mu pasti sudah dilawat Tuhan. Pasti sudah ditolong Tuhan. Dan doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah menjamah setiap kami. Kami bersyukur dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah dilawat Tuhan, katakan bersama, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya setiap saudara pasti sudah dilawat oleh Tuhan. Dan selalu saya katakan, ajak lebih banyak orang untuk mengikuti acara Encounter Night. Keluarga saudara, teman saudara. Karena saya percaya tidak pernah sia-sia. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, pasti lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih untuk Pastor Dennis yang sudah jadi berkat buat kita. Terima kasih buat William. Terima kasih buat Sures. Terima kasih buat Jason yang sudah melayani. Dan kita semua diberkati. Dan sekali lagi, tetap setia ikut acara Encounter Night, memuji dan menyembah Tuhan. Pasti Tuhan melawat setiap kita. Sampai jumpa Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati.